Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Apa kabarmu hari ini? Semoga selalu dan akan selalu sehat ya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada kesempatan hari ini, kita akan memasuki tema 4, subtema 4, tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara Indonesia. Kita semua adalah warga negara Indonesia. Kita lahir dan tinggal di Indonesia. Kita memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, serta harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Kita juga sudah banyak mendapatkan hak kita. Kita tinggal di lingkungan yang nyaman, yang aman, kemudian kita bersekolah dengan gembira, dan kita menikmati fasilitas umum seperti klinik dan tempat ibadah. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran yang pertama dan kedua. Mari kita baca teks berikut ini dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan dekat rumah Dayu dipenuhi pohon yang rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang sekolah. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya yang sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, di sini kita bisa melihat hak dan kewajiban kita. Kita berhak mendapat lingkungan yang nyaman. Tapi kewajiban kita harus menciptakan, kita harus menjaga agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, di sini ada masalahnya. Apa masalahnya yang ada di teks ini? Kita lihat, kita beri garis bawah ya. Nah, masalah di sini adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Gersang itu tidak ada pohon besar, jadi terasa sangat terik dan panas. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana ya? Cara menyelesaikannya, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, inilah penyelesaian dari masalah yang Dayu dan teman-temannya alami. Sekarang kita baca teks yang kedua. Teks ini berjudul Siti Demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, sekarang tugas yang pertama. Coba anak-anak amati kembali teks yang berjudul Siti Demam. Kemudian tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Kemudian tuliskan juga cara mengatasinya.
tulis di buku tugas kalian ya. Sekarang kita mau latihan membuat topi. Nah, di sini ada Dayu. Dayu membuat topi dari kertas. Dayu menggunakan topi ini untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Yuk kita sama-sama membuat topi seperti Dayu. Yang pertama, silakan anak-anak ambil selembar kertas koran. Kemudian, lipat kertas koran menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti pada gambar ya. Kemudian, sisi yang terbuka berada di bawah. Berarti sisi yang bisa dibuka itu ada di bawah. Seperti ini. Kemudian setelah dilipat seperti ini, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga seperti ini. Nah, sampai di sini anak-anak pasti bisa ya. Kemudian yang kelima, lipat kedua sisi di bagian bawah ke atas. Lalu ditekan. Ditekan itu maksudnya ditekan agak lama biar lipatan itu tidak membuka kembali. Kemudian setelah itu lipatan itu dibuka perlahan lalu dirapikan. Nah, seperti ini. Topi sudah bisa siap dipakai sesuai dengan ukuran kepalamu. Nah, bagaimana, mudah kan? Coba tugasnya yang kedua, sekarang silakan anak-anak membuat topi seperti punya Dayu. Boleh dihias sebagus mungkin, kemudian kirim fotonya pada Bapak Ibu Guru Wali kelas. Tahukah anak-anak, ini adalah contoh pohon angsana. Nah, di sini pohon ini masih menjadi bibit alias masih kecil ya. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon angsana ini. Pohon yang akan ditanam ini akan dibagikan kepada setiap kelurahan di kecamatan. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan sebesar sama. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Kemudian hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Nah, sekarang kita tulis banyaknya bibit, jatahnya pohon, dan banyaknya kelurahan. Jatah pohon ini untuk satu kelurahan ya. Sekarang yang pertama adalah tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi bilangan 10. Cari angka yang bisa dibagi angka 10. Kita cari yang kecil saja. Misalkan 20. Nah, 20 dibagi berapa jadinya 10? Kita lakukan pembagian, berarti 20 dibagi 10. 20 kurangi 10 sama dengan 10. Kemudian 10 kurangi 10 sama dengan 0. Ini adalah pembagian atau pengurangan berulang. Nah, di sini ada 2 kali pengurangan, berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi, banyaknya bibit dari kecamatan ada 20. Kemudian jatah setiap kelurahan ada 2 pohon. Nah, banyaknya kelurahan ada 10. Bagaimana? Mudah kan?
Namun, Bu Guru juga punya cara lain apabila anak-anak masih kesulitan menggunakan cara yang seperti ini. Nah, soalnya masih sama seperti tadi ya, banyaknya bibit dan jatah pohon belum diketahui, sedangkan banyak kelurahan sudah ada 10. Nah, sekarang kita cari saja bilangan bebas untuk dikalikan angka 10 untuk dijadikan jatah pohonnya. Bebas saja. Misalkan Bu Guru punya angka 4. Nah, berarti jatah pohon setiap kelurahan ada 4 pohon. Nah, 4 ini dikalikan dengan 10. Jadinya adalah 40. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Berarti banyaknya bibit ada 40. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Anak-anak boleh menggunakan cara pertama atau cara yang kedua, terserah, yang penting cara itu mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, tugas yang ketiga, tentukan kemungkinan banyak bibit dan jatah pohon yang lain jika banyaknya kelurahan adalah 12. Silahkan anak-anak mencari bilangan bebas terserah yang sekiranya mudah untuk dihitung. Dan caranya bebas menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Kerjakan dengan teliti, diharapkan untuk tidak membuka kalkulator ya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara itu tanya jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apakah anak-anak sudah bisa memilih jajanan yang sehat? Nah, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contohnya? Mengapa kita harus memilih jajanan yang sehat? Terus, manfaat untuk kesehatanmu apa ya? Anak-anak bisa melakukan wawancara pada teman sebaya yang ada di lingkungan rumahmu. Ini cukup sebagai latihan saja, tidak dijadikan tugas. Nah, setelah pertemuan ini, kita jadi tahu apa hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama. Nah, yang pertama kita membahas tentang hak dulu. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Yang pertama, kita mendapatkan tempat yang sejuk dan nyaman. Kemudian, setelah kita mendapatkannya, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap asri, bersih, dan nyaman. Hak yang kedua, kita mendapatkan fasilitas dan tempat berobat. Kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah kita wajib untuk menjaga kesehatan kita. Hak yang ketiga adalah mendapat fasilitas pendidikan. Setelah kita mendapatkan fasilitas pendidikan, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang harus kita kerjakan? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, mendapat fasilitas tempat ibadah. Apa kewajiban kita? Menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk sholat 5 waktu. Seperti itu ya anak-anak. Sebenarnya masih ada banyak sekali hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Akan kita temui lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Untuk pembelajaran ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi Bapak atau Ibu wali kelas. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai